Selamat pagi, saya ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu Profesor Dr. Kuncoro Hartowidodo dan juga kepada dosen penguji yaitu Bapak Wahid Slamet Ciptono, MBA, MPM, PhD dan juga Bapak Suwadi Master of Agribusiness Science, PhD. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Nathanael Dermawan, mahasiswa angkatan MBA 48 untuk memaparkan hasil tesis saya mengenai analisis pemilihan pemasok bahan baku kertas pada CV Bungur Jaya menggunakan metode analytical hierarchy proses. Secara garis besar, isi pembahasan atau pemaparan saya hari ini terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang rumusan masalah sampai dengan lingkup penelitian, kemudian pembahasan berisi landasan teori, metode penelitian sampai dengan interpretasi dan analisis data, dan terakhir adalah penutup yang berisi simpulan implikasi sampai dengan saran penelitian. Untuk yang pertama, latar belakang kita berangkat dari fenomena umum, di mana industri percetakan merupakan industri besar dan sedang yang mencatatkan pertumbuhan produksi tertinggi pada tahun 2018. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika, industri percetakan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,07% secara year on year dibandingkan pencapaian di tahun sebelumnya. Dan menurut Taherdos dan Brad sendiri, dalam sebuah perusahaan, standar kriteria untuk melakukan pemilihan pemasok di sebuah industri dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi siklus dan biaya, serta meningkatkan kapasitas produksi. Apabila kita berkaca kepada kondisi perusahaan hari ini, CV Bungur Jaya sebagai perusahaan yang bergerak di industri percetakan masih belum memiliki prioritas yang jelas dalam melakukan pemilihan pemasok bahan baku kertas. Hal ini berimplikasi terhadap penurunan profitabilitas perusahaan dan juga penerimaan komplain daripada customer-customer terkait dengan kualitas kertas dan juga pengiriman. Berangkat dari latar belakang yang ada, kita mendapati beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah pemilihan pemasok di CV Bungur Jaya masih dilakukan secara intuitif dan belum melalui analisis yang jelas untuk menghasilkan keputusan secara objektif. Atas dasar itu, perlu dilakukan pemetaan kriteria dan subkriteria dalam pemilihan pemasok sehingga dapat memaksimalkan proses pengadaan bahan baku kertas di CV Bungur Jaya sendiri. Solusi yang dapat digunakan adalah metode AHP, di mana metode AHP ini dapat melakukan penentuan urutan prioritas pemilihan pemasok dalam pengadaan bahan baku kertas di CV Bungur Jaya. Pertanyaan penelitian pada tesis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagaimana pemetaan prioritas kriteria dan subkriteria pada CV Bungur Jaya dalam melakukan pemilihan pemasok bahan baku kertas. Dan yang kedua adalah siapa pemasok yang dapat dijadikan oleh CV Bungur Jaya sebagai prioritas ketika akan melakukan pembelian bahan baku kertas. Tujuannya juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang dibutuhkan untuk melakukan pemilihan pemasok bahan baku kertas di CV Bungur Jaya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pemasok mana yang dapat dijadikan prioritas oleh CV Bungur Jaya untuk melakukan pembelian bahan baku kertas ke depannya. Lingkup penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bahwa penelitian ini dilakukan pada sistem pemilihan pemasok di CV Bungur Jaya yang berlokasi di Jalan KS Tubun, Selipi, Jakarta Barat. Dan studi kasus yang diamati merupakan pengambilan keputusan dalam proses pemilihan pemasok CV Bungur Jaya. Pada penelitian ini, lingkup pemilihan pemasok bahan baku juga dibatasi pada pemasok bahan baku kertas sebagai bahan baku utama di dalam industri percetakan. Landasan teori, ada beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah manajemen rantai pasok, di mana manajemen rantai pasok merupakan sebuah proses evolusi dari fungsi logistik dari pengadaan dan fungsi logistik yang sebelumnya dilakukan secara tradisional, menurut Ballow 2007. Seperti bisa kita lihat di gambar kiri atas, bahwa pada tahun 1960, kegiatan di dalam sebuah perusahaan itu masih sangat terfragmentasi. Baru kemudian di periode 1960 sampai 2000, mulai terintegrasi menjadi purchasing, material management, dan physical distribution, kemudian terintegrasi kembali menjadi logistik, sampai di tahun 2000 kemudian terintegrasi menjadi supply chain management. Menurut Erkan dan juga Royendeh, melalui peran manajemen rantai pasok, bagian pengadaan dipandang sebagai aspek terpenting di dalam rantai pasok. Atas dasar itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa melakukan pengadaan dengan baik dan memiliki prioritas dan kriterianya dalam melakukan pemilihan pemasok. Kemudian Manello dan Calabrese dalam penelitian juga sempat melakukan dan menganalisis kriteria pemasok yang banyak digunakan, dan menurut mereka pemilihan pemasok merupakan isu strategik dalam perusahaan sehingga perusahaan perlu menggunakan 4 kriteria, yaitu finansial,
budaya organisasi, teknologi, dan juga reputasi perusahaan. GoBuddy di tahun yang sama, di 2019 juga dalam penelitiannya, menyatakan bahwa ada 4 kriteria umum yang digunakan dalam pemilihan pemasok seperti service, kualitas bahan baku, reputasi pemasok, dan harga dari bahan baku yang ditawarkan oleh pemasok. Salah satu solusi yang bisa digunakan untuk bisa melakukan pemetaan dan menentukan prioritas dalam sebuah pemilihan pemasok adalah metode analytical hierarchy process, di mana metode ini diperkenalkan oleh Satie, dan menurut Satie, metode ini dapat membantu memecahkan permasalahan kompleks melalui perbandingan berpasangan dan menggunakan penilaian para ahli untuk kemudian mendapatkan skala prioritas dalam satu kondisi multi kriteria menjadi sebuah hierarki. Satie sendiri membagi perbandingan perpasangan itu menjadi beberapa penilaian atau tingkat intensitas kepentingan, mulai dari 1 sampai 9, di mana responden-responden kuesioner ini nanti wajib memberikan penilaian mereka terhadap tingkat kepentingannya tersebut. Nah, kemudian lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada tesis kali ini adalah metode kualitatif, di mana menurut McCusker, metode ini bersifat dinamis dan memungkinkan penambahan terjadinya informasi dalam proses analisisnya. Dan melalui metode ini, peneliti dapat memahami pandangan dari individu yang ada dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal, dan pembahasan akan dibahas secara deskriptif dan eksploratif. Peneliti juga mendapatkan data-data secara primer dan sekunder, di mana data primer didapatkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak perusahaan, dan juga penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan untuk mengetahui kriteria dan subkriteria yang sudah digunakan dalam penelitian sebelumnya melalui studi literatur. Pengumpulan data yang pertama untuk wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Direktur Utama CV Bungur Jaya yang memiliki pengalaman di industri percetakan lebih dari 20 tahun. Dan wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur, di mana peneliti sudah mempunyai list pertanyaan, dan ketika dilakukan wawancara akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut sehingga didapatkan hasil dan jawaban yang lebih mendalam. Pada penelitian ini juga penguji atau peneliti melakukan uji validitas, di mana hasil kriteria dari penelitian sebelumnya digunakan sebagai validitas rupa untuk mengetahui kriteria mana yang sebenarnya sangat penting dalam industri percetakan dan dibutuhkan oleh CV Bungur Jaya sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas untuk menguji konsistensi dari pendapat-pendapat yang disampaikan oleh responden dalam kuesioner. Ini adalah diagram alur penelitian, di mana peneliti memulai dari mengidentifikasi dan merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi kriteria awal melalui studi literatur, melakukan wawancara untuk mendapatkan validasi rupa, sehingga didapatkan kriteria akhir yang digunakan dalam penelitian, kemudian menyusun struktur hierarki penelitian, melakukan matrik perbandingan berpasangan dan pengisian kuesioner, sampai kemudian menghitung nilai indeks konsistensi dan rasio konsistensi. Apabila rasio konsistensi yang dihasilkan di bawah sama dengan 0,1, maka data yang didapatkan dari kuesioner itu valid dan dapat digunakan untuk rekomendasi pemasok bahan baku kertas. Tetapi apabila ternyata rasio konsistensinya berada di atas 0,1, maka data tersebut tidak valid dan harus dilakukan pengambilan data kembali. Ini hasil penelitian telah didapatkan melalui observasi dari peneliti bahwa alur pengadaan perusahaan di sebelah kiri, pengadaan di dalam CV Bungur Jaya dilakukan ketika stok menipis atau mendekati safety stock, atau ketika ada permintaan stok dari tim pemasar. Baru kemudian mendapatkan persetujuan dari manajer terkait jumlah kertas, meminta penawaran, dan kemudian mengkaji penawaran harga dan negosiasi. Hal yang masih dapat ditingkatkan melalui alur pengadaan ini adalah bahwa perusahaan belum memiliki pemasok yang menjadi prioritas ketika mereka membutuhkan bahan baku kertas, di mana mereka masih bersifat menggunakan strategi banyak pemasok, melempar penawaran kepada banyak pemasok, dan kemudian mengambil pemasok yang paling cepat merespon dan memberikan harga terbaik. Dan ini masih bisa diperbaiki untuk kedepannya. Dan di sebelah kanan adalah struktur hierarki pengujian model, di mana berdasarkan interview dengan Direktur Utama CV Bungur Jaya, kita memiliki tujuan untuk mendapatkan atau pemilihan pemasok bahan baku kertas CV Bungur Jaya, di mana terdapat 5 kriteria utama yang penting bagi CV Bungur Jaya, yaitu adalah harga, kualitas, pengiriman, reputasi, dan manajemen organisasi. Kemudian di bawahnya ada harga 4 subkriteria, kualitas 3 subkriteria, pengiriman 3 subkriteria, reputasi 2 subkriteria, dan manajemen organisasi 4 subkriteria. Dan kemudian di tingkat paling bawah adalah alternatif pemasok yang terdapat 4 pemasok, yaitu SPJ, PU, MTM, dan BM.
Nah, ini hasil penelitian yang didapat berdasarkan bobot prioritas kriteria, diketahui bahwa harga merupakan kriteria yang paling diprioritaskan pada pemilihan pemasok bahan baku CV Bungur Jaya, mengingat pada industri percetakan margin yang didapatkan relatif tipis, sehingga apabila harga yang diberikan oleh pemasok bisa sangat bersaing dan kompetitif, itu akan bisa menjaga profitabilitas perusahaan pada tingkat yang diinginkan. Kemudian kedua diikuti oleh kualitas, pengiriman, manajemen organisasi, dan reputasi. Untuk bobot prioritas subkriteria, pada kriteria harga yang paling diprioritaskan adalah besaran diskon. Pada kriteria kualitas yang paling diprioritaskan oleh perusahaan adalah adanya sertifikasi COA, mengingat banyak customer-customer dari CV Bungur Jaya menanyakan terkait dengan sertifikasi COA ini untuk memastikan kualitas dari kertas yang dikirimkan. Kemudian pada kriteria pengiriman, ketepatan waktu pengiriman menjadi yang diprioritaskan. Pada kriteria reputasi, kepatuhan perpajakan terhadap peraturan pemerintah menjadi yang paling diprioritaskan. Dan untuk di kriteria manajemen dan organisasi, tingkat responsif pemasok menjadi yang paling diprioritaskan oleh CV Bungur Jaya. Kemudian setelah mendapatkan bobot subkriteria, peneliti juga mencari nilai dari bobot alternatif. Dan setelah mendapatkan bobot alternatif, peneliti akan melakukan perhitungan untuk bobot pemasok, di mana apabila kita ambil contoh untuk subkriteria besaran diskon dengan kode H1, memiliki bobot subkriteria 0,17, dan untuk pemasok BM memiliki bobot alternatif 0,51, ketika dikalikan kita akan mendapatkan nilai pemasok 0,084. Sehingga ketika semua subkriteria sudah dikalkulasi dan kita jumlahkan secara vertikal, akan mendapatkan skor pemasok untuk kode SPM yaitu 0,31, pemasok dengan kode BU 0,9191, pemasok dengan kode MTM 0,184, dan pemasok dengan kode BM dengan nilai 0,315. Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa pemasok dengan kode BM merupakan pemasok terbaik dengan nilai mencapai 0,315. Dan untuk rencana pengadaan bahan baku kertas ke depannya, CV Bungur Jaya dapat memprioritaskan pemasok BM sebagai pemasok bahan baku kertas utama dan memastikan komitmen pemasok. Karena menurut Pujawan, adanya komitmen dari kedua belah pihak dapat menciptakan hubungan strategik jangka panjang dan menghindarkan perusahaan dari kerugian. Kesimpulan yang dapat yang pertama adalah pada proses pemilihan pemasok ada 5 kriteria utama, yaitu harga, kualitas, pengiriman, reputasi, dan manajemen organisasi, di mana harga memiliki 4 subkriteria, yaitu besaran diskon, harga bersaing, jangka waktu pembayaran, dan pengiriman ditanggung pemasok. Kualitas memiliki 3 subkriteria, yaitu jaminan produk orisinil, sertifikasi COA, pengemasan produk yang baik. Pengiriman memiliki 3 subkriteria, yaitu ketepatan waktu pengiriman, jadwal pengiriman fleksibel, dan tingkat akurasi spesifikasi produk. Reputasi memiliki 2 subkriteria, yaitu banyaknya transaksi dan juga kepatuhan perpajakan terhadap pemerintah. Dan manajemen organisasi memiliki 4 subkriteria, yaitu tingkat responsif, kejujuran integritas, pemproses fleksibel, dan menerima komplain serta pelayanan purna jual yang baik. Kesimpulan yang kedua adalah pemasok terbaik yang dapat diprioritaskan dalam pengadaan bahan baku kertas ke depannya adalah pemasok dengan kode BM, di mana pemasok ini memiliki nilai terbaik dengan 0,315, dan adapun pengadaan ke depannya, CV Bungur Jaya dapat berkomitmen dengan pemasok BM mengingat sifat bahan baku kertas yang krusial dalam industri percetakan. Saran yang pertama adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan hasil review kinerja pemasok yang telah diprioritaskan saat ini untuk menentukan kelayakan hubungan strategik yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dapat mempertimbangkan strategi sedikit pemasok untuk menggantikan strategi banyak pemasok yang digunakan saat ini. Karena menurut Tanaka dan Nurcaya di 2018, penggunaan strategi dengan sedikit pemasok akan mendorong komitmen antara kedua belah pihak dan meningkatkan hubungan strategik dalam jangka panjang. Selain itu, adanya komitmen akan memudahkan pemasok untuk memahami rencana konsumen ke depannya dan melakukan kalkulasi pengadaan stok yang tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan bagi perusahaan untuk pemilihan pemasok secara lebih strategik dan objektif. Implikasi dan limitasinya yang pertama adalah implikasi teoritis, di mana pemilihan pemasok ternyata tidak sekedar menjadi transaksi bisnis, tetapi menjadi keputusan strategik dalam meningkatkan performa perusahaan. Secara manajerial, untuk industri percetakan kita mengetahui bahwa harga, kualitas, pengiriman, reputasi pemasok, dan manajemen atau organisasi menjadi kriteria yang paling penting dalam industri percetakan untuk melakukan pemilihan pemasok bahan baku kertas. Limitasi penelitiannya adalah data yang diperoleh dan kemudian dianalisis adalah berdasarkan kondisi internal perusahaan dan juga akses data dalam perusahaan yang masih bersifat rahasia. Demikian pemaparan hasil tesis dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih.